Anda kembali bersama kami di Kaltara Bicara dan saya masih bersama dengan Dr. Widodo. Dokter, tadi sebelum iklan saya sempat tanyakan begitu ya, peran pemerintah apa yang dibutuhkan oleh tenaga medis begitu dok, dan apakah berupa pelatihan atau seperti apa dok gitu? Alhamdulillah untuk saat ini dukungan pemerintah terkait dengan pengembangan SDM sangat besar ya. Jadi pelatihan-pelatihan itu juga menjadi satu perhatian serius pemerintah daerah untuk pengembangan SDM kita. Bahkan ini terkait dengan sumber daya yang masih misalnya Diploma 3 itu berusaha mereka kita sekolahkan walaupun mungkin dengan metode daring untuk ditingkatkan, di-upgrading baik skill maupun juga dari sisi pengetahuannya sehingga mereka semua sapu bersih untuk bisa jadi S1. Kalau di perawat harus jadi perawat profesional nurse seperti itu. Ini dapat dukungan langsung dari pemerintah daerah untuk upaya peningkatan ini dan hasilnya cukup signifikan. Ada mindset baru yang lebih baik saat ini terhadap cara pandang mereka di dalam pelayanan sehingga hal-hal yang terjadi di frontliner misalnya katakanlah seperti di UGD mereka merasa waktu tunggu lama ya, kami berusaha misalnya meningkatkan branding layanan dengan misalnya sekarang pola keramahannya itu diimplementasikan dalam bentuk senyum, salam, sapa, sopan, santun yang kemudian ada SOP-nya, ada SOP-nya. Ini harapannya juga selain memberikan kenyamanan pasien, merasa dilayani, juga di satu sisi peningkatan kemampuan mereka mengedukasi. Sehingga walaupun mungkin terasa waktunya lama, tapi bukan sebagai sebuah bentuk penelantaran, tapi memang secara triase memang masuk kelompok hijau misalnya pada pasien yang memang tidak masuk kategori gawat darurat. Sehingga ini yang terus-menerus kita tingkatkan dan alhamdulillah dari pemerintah daerah sangat mendapat dukungan terkait dengan upaya peningkatan SDM yang kita miliki saat ini. Dok, kalau ada anggapan begini dok, masyarakat yang memilih berobat keluar daerah, misalnya kita kalau terdekat dari Tanselor mungkin di Berau, Samarinda ataupun di Tarakan, itu tanggapan seperti apa dok? Ya, memang seperti itu tidak bisa dipungkiri ada trust yang belum sepenuhnya bisa kita balikkan ya, bahwa kita sekarang sudah menjadi rumah sakit dengan kemampuan yang cukup baik dari sisi diagnostik maupun terapi yang hingga beberapa layanan sebenarnya sudah tuntas, tetapi mindset bahwa tempat lain lebih baik itu tidak bisa kita hindari. Makanya berbagai upaya dengan peningkatan layanan itu kita berusaha sampaikan ke masyarakat sehingga pelan-pelan trust itu muncul. Termasuk juga upaya membangun sarpras lebih maksimal sehingga kami bisa setara dengan rumah sakit yang selama ini menjadi pilihan masyarakat. Bahkan sebenarnya dari sisi kami itu mimpinya kita menjadi rumah sakit berkelas internasional tapi dengan kearifan lokal seperti itu. Karena SDM kita bisa, kemudian juga dari sisi dukungan pemerintah juga sangat memungkinkan itu. Terbukti di beberapa layanan, katakanlah misalnya kami di bidang instalasi bedah misalnya, itu kami di submedik fungsional bedah itu kami sudah memiliki atau dilengkapi dengan 5 kamar operasi dengan standar internasional. Jadi modular operating theater kami itu sudah bisa sangat memberikan insya Allah jaminan terhadap pelaksanaan operasi itu dengan zero infection. Ya, alhamdulillah saat ini laporan terkait dengan infeksi luka operasi itu semakin minim, bahkan di beberapa bulan terakhir ini kami tidak mendapatkan adanya infeksi luka operasi karena memang ruangan operasi kita sudah standar internasional sehingga kami sebenarnya dari beberapa jenis layanan alhamdulillah sudah melangkah jauh sehingga optimisme kita itu bisa menjadi rumah sakit berkelas ya, maksudnya mungkin mendekati mutu tidak kalah dengan layanan-layanan standar internasional, itu bisa kita wujudkan dengan kearifan lokal tentu saja ya. Dan itu sangat mungkin karena kan guidance dari semacam guideline yang kita pakai sama di seluruh dunia. Katakanlah misalnya di bidang kardiologi, kita sama dengan American Heart Association, kita sama panduan praktek klinisnya dengan Europe ya, dengan ESC misalnya atau European
kardiologi, Society of Cardiology. Jadi sebenarnya dari sisi potensi kita menjadi layanan yang setara dengan negara-negara di dunia ini sebenarnya bukan hal yang mustahil. Ya, memang satu tantangan sih, tapi bukan tidak mungkin. Makanya kami ya menggantungkan mimpinya ke sana, ya sembari kita melakukan pembenahan di semua aspek. Ya. Namun kalau saya tanyakan apa prioritas utama untuk pembenahan layanan kesehatan, terutama di RSD Tanjung Selor dalam waktu dekat apa, Dok? Kami selalu memulai dari apa hasil survei kepuasan masyarakat. Untuk saat ini hasilnya selalu konsisten, Sarpras dan juga termasuk waktu tunggu tadi. Sarpas, waktu tunggu, dan keramahan itu sesekali muncul. Keramahan karena memang ya kami tidak bisa menyamaratakan, dan kadang-kadang ya secara oknum ya, kadang-kadang dengan situasi tertentu kadang keramahannya berkurang atau mungkin hektik, bagaimana hektiknya sehingga membuat mungkin ya kadang-kadang kualitas layanan keramahannya menjadi terganggu sesaat mungkin karena hektiknya. Tetapi secara umum pembenahan kami tentu mengacu kepada hasil survei supaya ada evidence, ada berbasis data di mana salah satunya Sarpas. Mungkin Pak Husain lihat sendiri bagaimana kalau masuk ke rumah sakit parkirannya seperti apa, masih begitu ya. Ya itu kita juga berusaha mencari upaya-upaya dari sisi pendanaan. Kami berharap APBD itu juga bisa untuk merawat Sarpras kami yang sudah berumur tua, juga membangun belanja modal untuk perbaikan sarana seperti itu. Alhamdulillah beberapa sumber dan juga donatur itu peduli dan aspirasi kami cukup didengar. Insya Allah nanti parkir juga kami benahi, termasuk tadi terkait dengan keramahan ya, tentu kita akan terus optimalkan. Dan soal waktu tunggu mungkin seiring dengan antrian online yang semakin meningkat utility-nya, pemanfaatannya mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Sehingga harapannya tadi mimpi kita menjadi rumah sakit kelas dunia, Pak, supaya kita mendapatkan kesetaraan dengan kearifan lokal tentu bisa kita wujudkan. Mungkin itu. Saya hanya bisa mengaminkan. Amin. Dan semoga ini pemerintah juga ini ya semakin istilahnya semakin merangkul lagi begitu ya, Dok ya. Namun Dok, karena dokter menjadi istilahnya pemimpin di satu RSD ini, selama memimpin begitu, Dok, ada nggak pengalaman yang paling menyentuh dan ingin ditanamkan ke tenaga-tenaga kesehatan gitu, Dok? Iya, terkait dengan ini kan kami melihatnya sebenarnya sebagai sebuah amanah, mungkin keterpaksaan sebenarnya. Karena saya sebagai dokter yang sebenarnya lebih punya pengalaman di fungsional, kami pemberi layanan gitu. Sehingga ketika kami kemudian diberikan amanah itu terasa begitu berat ya, begitu berat, sehingga mungkin kami itu sangat butuh dukungan ya teman-teman di manajemen maupun juga seluruh sivitas hospitalia agar kiranya memberi masukan terus-menerus ya. Tentu di luar itu kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang mungkin kadang-kadang tidak menyenangkan semua orang. Nah itu yang kadang-kadang yang tadinya mungkin kita abai atau kemudian mungkin tidak terlalu ini di dalam memberikan putusan-putusan yang berdampak itu sekarang jadi kadang-kadang suka tidak suka harus mengambil keputusan, dan kadang-kadang tidak semua bisa menerima. Dan itu kadang-kadang ini kan tidak terjadi dulu karena dulu kita fokus memberikan pelayanan ya. Mungkin secara pribadi saya sebenarnya lebih menikmati menjadi seorang pemberi layanan langsung daripada beban seperti itu. Tapi ini karena sebuah amanah ya, suka tidak suka kemudian kami berusaha semaksimal mungkin yang bisa kita ini. Tapi kalau seandainya mungkin ada orang lain yang lebih dari yang bisa menuntaskan semua itu, saya dengan senang hati mudah-mudahan ada yang bisa meneruskan untuk lebih baik lagi. Namun Dok, yang pesan yang saya tangkap adalah melayani dengan sepenuh hati ya, Dok ya. Jadi itu jadi kayak bekal dari Dr. Widodo sendiri memimpin RSD Tanjung Selor ini, apalagi dengan impian-impian tadi ya sudah disampaikan begitu ya, Dok ya. Dan semoga impian dapat tergapai di kemudian hari, dan semoga RSD Tanjung Selor menjadi kelas internasional dan kelas dunia itu dapat terwujudkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, Dok, sudah hadir di Kaltara Bicara dan membagikan sejumlah informasi yang dapat dicerna oleh masyarakat dan dapat mengedukasi masyarakat dan tentunya mencerahkan kita semua yang ada di Kalimantan Utara. Sekali lagi terima kasih Dr. Widodo sudah hadir, dan
Pemirsa, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa kesehatan itu bukan hanya sekadar layanan, melainkan harapan yang harus terus diperjuangkan. Di balik setiap ruang perawatan, ada dedikasi yang tak mengenal batasan, tenaga medis yang bekerja dengan hati, dan sistem yang terus berbenah demi kualitas yang pasti. Dari Tanjung Silor kita melihat harapan itu semoga menjadi nyata, meski tantangan datang silih berganti tiada jeda. Mari kita jaga kesehatan mulai dari diri sendiri, karena hidup yang berkualitas berawal dari tubuh yang terjaga setiap hari. Akhirnya saya Hussein Jodogoro harus pamit, dan bagi pemirsa di rumah yang mencintai sepak bola, TVRI sebagai official broadcaster FIFA World Cup 2026, jangan lupa tonton FIFA World Cup di TVRI Nasional dan juga TVRI Sport. Saya pamit, selamat sore dan